kita hari ini kita mau berbicara tentang apa ya? Kita sudah pakai baju pink-pink, walaupun mungkin agak basah, tapi ya kita bisa menikmati cuacanya, menikmati suasana hari ini bersama dengan teman-teman semua. Kenapa kita harus pakai baju seperti ini ya? Kita mau, masih ada tema-tema Valentine. Oh oke, berarti tema Valentine tentang hubungan, Ya, perasaan, ungkapan isi hati atau? Kita mau belajar tentang sebuah hubungan yang sehat. Asik. Siapa yang sudah menikah? Angkat tangan. Saya turun tangan dulu, saya angkat tangan. Oke, siapa yang sudah menikah boleh angkat tangan? Udah semua berarti. Berarti hari ini temanya sangat bagus tuh. Cocok banget. Menikah. Nanti kawin setelah. Oke. Jadi kita langsung panggil aja. Biar tidak paham. Ini kalau oh ya. Kita langsung panggil narasumber kita yang kece pada hari ini. 1, 2, 3. Kak Rifa dan Kak Mary. Tepuk tangan dulu buat kedua teman kita pada nomor ini. Nah, walaupun hari ini tema tentang healthy relationship, ini nggak bisa tentang orang menikah aja sih. Jadi dan juga bukan berbicara tentang profesi Kak Rifa pastinya, Oh, tapi iya. berbicara tentang siapa tahu ya, kita langsung diajak kelas gitu. boleh free loh Kak. Ini Sudah salah? Nah, oke. pilihannya Kak lagi nomor berapa? Enggak. Boleh. Sudah dulu. Ya. Ini kamu sebagai Hah? Oh, sudah. ini. Yang sampai selesai. Oke. Ya, duduk lagi di kursi manisnya. Kursi bawah. Kursi yang sangat menyebarkan. Nah, bukan kayak ini ya. Kayaknya saya nggak kelihatan orang-orang. Jangan maju kan Ah, boleh. Di tengah-tengah gini boleh juga. Oh, jangan. Nanti saya ngajar. No, boleh. Oke, selamat malam kedua pasangan Sutri. Sutri. Kita mau tanya intermezzo dulu, usia pernikahan berarti sekarang umur berapa? Jalan 23, 22 sih. 22. Tahun ini 23 lagi. Wah, tinggal sedikit lagi silver ya berarti. Iya. Oke. Doakan ya. Amin. Haus dong. Yang lain sepi, nggak ada yang mau menenangkan. Amin. Nggak ada saya pulang. Oke. Kalau dibilang kan ini berarti kan yang kedua kalinya Kak Rifa sama Kak Rere jadi narasumber tentang hubungan pernikahan gitu kan, dalam pernikahan. Nah, kita mau tanya saja, maksudnya mungkin apa ya, sebelum kita masuk ke lebih dalam pertanyaan-pertanyaan gitu, mungkin menurut kakak ini salah satu jawab sesuai tema healthy relationship, hubungan yang sehat itu seperti apa dan gimana sih hubungan apa namanya dalam keluarganya kakak saat ini? Yang jawab Boleh. saya deh. Boleh. Yuk suami. Oke, selamat malam semuanya. Mungkin ada beberapa yang belum kenal. Nama saya Merdi. Saya mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Jangan dibalik ya. Ya, malam ini saya berterima kasih buat Mbak Heri yang sudah memberi kesempatan untuk kami dapat bersharing malam ini. Semoga bisa memberkati seluruh jemaat di Pro. Ya, malam ini kita temanya healthy Relationship. ya. Bagaimana kita bisa membangun sampai rumah tangga kita berumur sampai 22 tahun. Ya. Sebelum saya melanjutkan, saya ini sharing sedikit ya. Sharing sedikit ketika saya membangun rumah tangga, mungkin ada beberapa yang belum tahu bahwa mantan pacar saya ini dulu dari Seberang mengikuti saya 02. Jadi ada promosi. Lanjut. Lebaran nanti tolong. Udah tegang semua. Mengikuti saya. Nah, ketika berjalan dalam waktu pacaran dan dalam waktu pernikahan, sebenarnya banyak hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan ya. Ketika saya sudah menikah, masih dalam pernikahan, begitu banyak masalah-masalah yang saya hadapi karena ternyata dengan bukan kebiasaan ya,
saya ini dari Indonesia Timur ya, yang biasa kalau berbicara itu nadanya di akhirnya mesti nadanya tinggi. Ya, ambilkan, mesti nadanya mesti tinggi. Sedangkan kalau istri saya ini beda, kalau dia ambilkan, tolong ambilkan, jadi nadanya mesti ke bawah. Nah, hal dalam berkomunikasi ini, cara berkomunikasi ini juga sudah salah satu pemicu di dalam ketika saya berkomunikasi itu. Dan itu banyak hal yang istilahnya menjadi konflik di dalam rumah kita ketika saya di awal-awal pernikahan ya. Dari cara kita bicara dan cara menyampaikan kita itu banyak, sehingga dalam komunikasi kita sering istilahnya nggak ngeh yang dimau apa, yang dimaksud apa, sering kan kita sering berkomunikasi istilahnya komunikasi kita nggak sehat gitu loh, komunikasi kita nggak sehat gitu loh. Dengan berjalannya waktu saya bertanya, Tuhan, kenapa kok bisa seperti ini, bagaimana saya harus solusinya seperti apa gitu kan. Karena masa saya ini setiap berkomunikasi ini kok gak iso, istilahnya gak bisa nyambung gitu kan, gitu loh. Ya, dengan berjalannya waktu kami dua belajar ternyata ya komunikasi itu sebenarnya harus dibentuk ketika kita masih waktu pacaran ya, ketika kita masih pacaran kita itu butuh namanya keterbukaan di dalam komunikasi ya. Keterbukaan di dalam komunikasi itu ya istilahnya kita menggali benar-benar info dari pasangan kita gitu loh. Pasangan kita ini seperti apa gitu kan, supaya kita bisa mengetahui oh dari cara berkomunikasi dia seperti ini, orangnya seperti ini, itu sehingga supaya tidak menimbulkan komunikasi yang tidak baik di dalam rumah tangga ini gitu loh. Nah, dengan yang berikutnya yang saya bisa bagikan, yang kedua, pertama tadi kan komunikasi. Yang kedua yang sering menjadi masalah di dalam keluarga ini, karena saya ini kurang bisa memahami kebutuhan pasangan. Ya, kadang kita ini kurang bisa memahami kebutuhan pasangan. Kadang kita sebagai pria yang penting kita sudah mencari nafkah, memberi, yang penting nggak ada selesai sampai di situ. Ternyata begitu banyak hal yang istilahnya belum saya bisa memahami kebutuhan dari pasangan, karena ternyata wanita itu memiliki kebutuhan sendiri dan pria itu memiliki kebutuhannya juga masing-masing begitu. Nah, itu sih, biaya grooming, biaya make up, kosmetik, sepatu, benar nggak? Apakah itu semua termasuk biaya di luar lain-lain atau termasuk biaya kebutuhan? Ya, itu pasti juga jadi bahan yang ngomongin mereka. Pasti selain kebutuhan sembako ya pastinya. Nah, biasanya waktu pacaran tidak kelihatan. Tapi kan udah kelihatan dong, beliin dong atau bisa ditraktir dong, beli makan ini. Nggak tahu waktu dulu pacaran sendiri sih saya dibeliin kan. Kayak ngasih. Oke, biar kita lebih panas lagi, kita berbicara tentang namanya hubungan yang sehat. Berarti bagaimana caranya kakak, kita panggilnya kakak aja ya? Kakak berdua biar tetap jaga komunikasinya, karena kan kita percaya yang satunya sudah sibuk dengan pekerjaan, yang satu ini udah keliling kemana-mana, ujung utara selatan barat timur udah ada dia semua, namanya di mana-mana, di pelang-pelang semua udah muncul. Jadi gimana cara biar hubungan komunikasi tetap baik? Apakah? Tadi kan dibilangkan penting kan komunikasi. Betul. Cara menjaga komunikasi sampai di tengah kesibukan yang ada ini pasti juga perlu kan? Betul. Ya perlu banget sih, ya harus komunikasi. Biasanya kalau kita ini karena sama-sama sibuk, pagi biasanya kita cuma sempetin ngobrol sebentar. Saya biasanya berangkat lebih pagi, biasanya setengah saya udah berangkat.
saya ngobrol sebentar sebelum disebut kita doa. Terus habis itu kita nggak ada komunikasi, baru siang biasanya saya telepon pas dia istirahat saya telepon, ya ngobrol, kadang-kadang ngobrol nggak penting gitu kan, ngobrol jadi lebih apa ya, tetap berkomunikasi. Ntar malam baru kita ngomong, besok malam kalau ketemuan kita mau tidur, besok rencana aku mau kesini, dia juga ngobrol gitu. Jadi kita ya everyday seperti itu sih gitu. Atau mungkin ada ngirimin makanan? Oh kadang-kadang, iya. Kadang-kadang saya. Oh kebalik ya? Oh balik, istri yang kirim makanan kan? Oh Iya. oke. Kalau pas lagi keluar gitu, terus pas saya makan di luar gitu, terus oh, ini Mary pasti senang. Kirimin dia, kirimin ke tempat kerjanya, tak gojekin. Berarti selama 22 tahun berarti harus sudah paham kesukaan yang nggak disuka. Iya harus paham lah. Harus paham ya. Iya, mau ya sering waktu karena kita hidup bersama ya pasti tahu lah. Tahu. Makanya cepet kawin. Menikah. Amin. Ya lanjut nomor 3. Kesalahan maksudnya salah ini. Udah lanjut nomor 3. Ini boleh sekarang mau sekarang kita ini. Oke. Kalau tadi kan kita ngomong soal sebuah komunikasi yang sehat. Tapi selama 22 tahun pernikahan ini kira-kira pernah nggak sih Kak ada apa ya titik jenuh gitu, atau mungkin bosan, atau mungkin ada konflik yang tidak terselesaikan sampai akhirnya sempat tercetus untuk bisa aja deh 22 tahun itu lama kan ya? Pertanyaannya langsung menjurus gitu ya? Iya oke lah. Pernah. Masih manusiawi lah ya. Hidup 22 tahun pacaran, kita 4 tahun ya? Pacaran 4 tahun, total 26 tahun. Ada lah jenuh itu ada, pernah jenuh. Sampai di titik kita ada konflik untuk pisah itu pernah. Tips and triknya gimana berarti? Jadi gini, Adalah sampai, wih, agak umur ya dengernya. Lanjut. jadi seru ya. Seru nih. Lanjut. Gimana? Seperti Bapak bilang tadi kan, kita pernah ada di suatu titik jenuh, di mana kita sampai pernah bilangnya sudah kita bisa aja. Pernah kita ngalamin itu, ya. Cuma pada waktu ya saya ini berdoa gitu kan. Di awal pernikahan saya kepengen saya membangun pernikahan ini kalau bisa sampai saya mau memisahkan, aku udah mau pisah gitu kan. Cuma dengan berjalannya waktu, keadaan, ternyata setelah saya menganalisa, ternyata yang saya sering lakukan, saya jujur di dalam jemaat kali ini. Jadi gini, kita sering menyepelekan, apalagi seorang pria, kadang-kadang banyak masalah-masalah di dalam rumah tangga itu sering kita tidak menyelesaikan masalah itu. Ya kadang kita sepelekan, kadang ya kita lewatin gitu kan. Kadang kita pura-pura lupa, kadang-kadang juga kita menutup-nutupi. Nah, masalah-masalah yang tidak terselesaikan itu bagaikan bom waktu di kemudian hari yang bisa meledak dan ya itu lumayan gitu. Masalah-masalah. Minta contoh, ada yang minta contoh Kak? Minta contoh satu. Teman-teman, kalau ada yang mau, mungkin ada yang mau ditanyakan bisa langsung. Oh iya, ada orang yang hubungannya kita ya. Ya, oke. Tapi kalau ada yang mau kayak kita langsung katakan boleh kok. Langsung kasih mic. Contoh paling simpel yang paling gampang ya. Paling gampang gini. Saya punya bukan suatu ya, karena saya melihat orang tua ya. Orang tua saya yang mengurus keuangan adalah dari bapak saya, ya kan. Sedangkan dari istri saya ini yang mengelola keuangan adalah istri. Ini hal yang sebenarnya gak perlu dipermasalahkan, tapi ini jadi otot-ototan, tarik-tarikan. Kamu sinoto, aku sinoto. Nah, ini tidak pernah kita selesaikan. Tidak pernah kita selesaikan di dalam rumah tangga, sehingga di satu saat ketika saya mengalami masalah keuangan, di situ menjadi masalah yang lumayan, sehingga ya sudah, kalau ini kita nggak ada jalan keluar, ya sudah kita bisa aja, ya kan, gitu.
Itu sih yang salah satu contoh. Terus yang membuat akhirnya nggak jadi, ya kita kan bersyukur puji Tuhan nggak jadi gitu kan ya. Jangan sampai gitu. Maksudnya apa yang akhirnya membuat Mempersatukan kembali. iya, yang membuat Luas. tidak jadi pemikiran itu dibuang jauh-jauh dan Betul. kita tetap mau mempertahankan pernikahan. Nah, itulah saya bilang. Kita hidup di dalam Tuhan, kita perlu yang namanya berkomunitas. Ya, kita perlu di dalam komunitas karena di dalam komunitas itu kita bisa saling menasihati, kita bisa saling menegur, kita bisa saling sharing, saling menguatkan. Di sini banyak teman-teman saya, ya seumuran saya ya, di mana ketika kita waktu itu dalam proses rumah tangga hampir-hampir hancur, ya di sini banyak teman-teman yang saling mendoakan, gitu. Nah di samping itu juga dari saya pribadi ditegur Tuhan tuh gini, kamu kepengen istrimu diubahkan, kamu pengen keluargamu diubahkan. Aku tidak ngajarin seperti itu. Justru yang Tuhan ajarkan, kamu sebagai imam dalam rumah tangga, seharusnya kamu dulu yang harus diubahkan. Karena ketika imam dalam rumah tangga itu dipulihkan, istrinya itu pasti dipulihkan, dan keluarganya pun pasti dipulihkan. Itu jadi perubahan itu harusnya datangnya dari diri kita sendiri dulu, baru kita mengharapkan pasangan kita ini berubah. Itu sih titik balik saya sehingga saya bisa kembali lagi dan saya rekonsiliasi lagi dengan istri saya. Komitmen awal kita seperti apa? Itu sih. Kali kan dipajakin apa? Baju. Mungkin ada tambahan dari sisi Kak Rifa. Kalau dari sisi aku sih pada saat konflik itu terjadi, ya aku ngerasa akhirnya orang nggak bisa berubah lah, pasti karena dia udah sifatnya kan keras. Dia dulu agak-agak terlalu dominan, jadi agak-agak otoriter. Kalau dia bilang A, aku harus ikut A. Dia nggak mau dengar B, C, D, E, dari aku nggak pernah mau dengar. Nah terus tentang keuangan itu, jadi aku pikir ya udah ini udah berarti udah nggak bisa nih gitu. Terus dia juga orangnya sebenarnya udah tahu dari dulu sih, dia orangnya juga kok jadi tak buka ya, nggak apa-apa ya. Dia orangnya agak kurang romantis gitu kan. Kayaknya semua Rasanya laki-laki semua masih kurang romantis. Terus satu kali itu kita udah puncaknya, udah mulai jenuh, udah pokoknya udah ini kayaknya jalan terakhir. Tapi Tuhan itu masih sayang kita gitu. Tuhan itu benar-benar sayang kita. Mary ketemu satu komunitas yang benar-benar bikin dia berubah. Terus pada saat dia ketemu komunitas itu, dia berubah yang tiba-tiba ngirimin WA, bukan WA manis yang kamu adalah kado terindah buat gitu kan, sampai hah? Yakin dia yang mau ya modis nih, sampai telepon gitu kan. Aku dulu manggil dia bukan Skat itu kan artinya saya manggil dia nama, Mer, bener gak ini gitu. Terus saya dibilang iya benar gitu. Terus ya udah sejak itu dia mulai banyak berubah. Terus kita konsultasi bukan konsultasi ya, kita datang ke pendeta juga. Terus dia juga salah satunya bilang gini, kalau sama pasangan jangan panggil nama gitu, panggil nama sayang. Terus akhirnya kita yang panggil nama Skat itu gitu. Terus ya itu berubahnya Mary itu yang luar biasa, sampai saya pokoknya sampai terbengong-bengong gitu. Nah, terus saya juga keras balik, kalau saya pisah, perjuangan saya untuk
sampai ke pernikahan itu juga luar biasa gitu. Saya meninggalkan orang tua, ya kan, keluarga besar saya untuk mau sama dia gitu. Padahal waktu itu taruhannya saya dibuang keluarga, dan adik mama saya itu sampai ngancam ke saya, kemanapun kamu pergi, sampai ke ujung dunia, kamu pergi melarikan diri sama Meli, tak cari Meli tak bunuh. Sampai kayak gitu loh, adiknya mama saya gitu. Itu papa saya yang waktu tahu saya baptis itu, papa saya disidang di depan, saya disidang di rumah itu, ada mama, papa, adiknya mama, ada 2 kakak saya, ada dia juga. Itu papa sudah marah-marah, kamu tak sekolahin di muslim, tak lesi ngaji, tak ajari sholat, kok kamu balelo gitu. Nah saya balik lagi mikir gitu loh, kilas balik lagi, kalau saya pisah, perjuangan saya sia-sia dong. Terus nanti orang tua saya pasti gini, tuh kan gitu, kan Melki sama Rifa nggak bisa kan gitu loh. Nanti mereka bakal apa ya, saya nggak bisa menang di fase ini gitu. Terus tak lihat dia sudah berubah juga, jadi aku pikir saya udah bersama Tuhan, ya makanya kita kembali lagi sampai detik ini. Oke, kita ngobrol lagi. Kita ngobrol lagi ke pertanyaan pertama, karena kita sudah melihat konfliknya sudah sangat pelik gitu ya. Jadi di titik jenuh itu kenapa sih kok bisa ada sebabnya? Karena tadi dibilang Kak Merdi aja pagi udah komunikasi, bahkan Kak Rifa kasih makan, balik udah bisa kasih makan juga. Nah itu sudah melakukan sesuatu hal, tetapi kok masih bisa ada di dalam titik jenuh. Nah itu sebabnya kenapa itu Kak? Sebabnya apa ya? Kan kita kadang-kadang kalau menjalani rutinitas ya kan, itu dari hari ke itu, bangun pagi kerja ya kan, pulang capek tidur, besok kerja lagi, ngobrol cuma sebentar. Nah kadang-kadang itu ada titik jenuhnya. Tapi kita bisa siasatin sih sekarang. Tapi gini, yang pasti itu dalam perjalanan pernikahan kami, saya bisa lebih tahu sejak konflik itu terjadi ya, sejak konflik itu terjadi dan kita udah baikan lagi, saya lebih tahu dan lebih sadar bahwa apa ya, tugas saya sebagai istri itu luar biasa berat ya. Terus di pernikahan itu kita bukan hanya pernikahan untuk senang-senang, tapi kita menerima dia itu bukan senangnya aja, baiknya dia, tapi aku juga harus menerima dia seluruhnya, keburukannya. Aku juga harus menerima keluarganya, dan begitu sebaliknya. Terus saya bisa belajar lebih sabar, lebih apa ya, lebih sabar, lebih mengerti lah tentang seorang istri itu bersikap begitu. Berarti kayak sebuah pernikahan itu kalau kita nggak apa ya, kita cuma jalanin itu dengan setiap hari cuma sama, jadi sebuah rutinitas itu yang akhirnya akan bikin kita nyampe satu titik jenuh gitu kayak benar ya. Jadi setiap pasangan harus punya tips and triknya masing-masing, pasti kan nggak bisa sama kan. Gimana cara supaya mereka hubungan itu tidak jadi sebuah cuma sekedar rutinitas gitu kan ya. Kalau apa namanya, kalau ini ada pertanyaan sih. Nah, apa namanya tadi kan kita sudah banyak, maksudnya kayak subsidi titik jenuh. Terus tadi itu sempat ada case-case yang terjadi
sampai mau pisah dan lain-lain. Tapi kira-kira masalah terbesar yang benar-benar ya bisa diceritain dengan lebih detail enggak? Maksudnya satu ya contoh yang benar-benar karena dihadapi. ya kita tahu saat akhir-akhir ini di luar sana, saya nggak bilang maksudnya di luar sana banyak orang-orang menikah, cerai, pasangan, selingkuh dan banyak sekali banyak kita masih sering dengarkan macam-macam dan kadang itu masalahnya juga kita nggak, maksudnya kan ya banyak tapi maksudnya mungkin bisa kakak share, siapa tahu kita tuh yang sudah menikah juga sudah mengalami fase itu, jadi kita juga ya mungkin bisa jadi suatu pelajaran gitu karena ya tadi kan rutinitas itu kan sama gitu. Tips dan trik ya? Bukan Apa? Masalah yang dihadapi paling ya yang benar-benar dihadapi satu aja maksudnya yang benar-benar ini berat sekali gitu buat kami. ya yang itu tadi. Itu bagi kita yang paling gede sih, gitu, yang paling besar. Kita dan kita sama-sama punya ego. Aku paling benar, dia paling benar, jadi nggak pernah ketemu. Itu sih. Kalau masalah yang lain nggak ada sih, cuma itu. Emang susah ya menyatukan dua pribadi ya, dua watak untuk menjadi satu itu tidak seperti yang kita bayangkan, seperti itu pastikan. Waktu pacaran apa nggak kelihatan gitu kan pacaran 4 Ya tahun. enggak dong, masa kelihatan. Oh sudah kelihatan waktu pacaran. Pacaran sih sudah kelihatan sih sebenarnya. Kita kalau pacaran, kalau berantem sudah pernah helm 1, telepon 2 ya maksudnya. Maksudnya sekarang ya, tapi aku pikir dia apa namanya, meskipun dia orangnya kayak gitu, aku pikir aku bisa berubah gitu. Alasan klasik gitu, alasan klasik ya kan. Bahasa kerennya cerita cinta. Karena ya itu salah satunya karena Pasti ya, pasti. cinta gitu kan. Gitu. Oke, lanjut. Apalagi Kak? Apa yang akhirnya jadi kan tata latar belakangnya berbeda, maksudnya dari dua hal yang dua buku yang berbeda gitu. Apa yang membuat Kak Rifa akhirnya yakin ya he's the one, aku harus nikah sama dia? Konsekuensi yang dihadapi. Yakin mau menikah sama dia? Betul. Oke. Harus jawab dua-duanya ya, harus jawab dua-duanya ya. Oke, salah satu dulu. Jadi begini. Kayaknya kan panjang ini. Nah, saya memang yakin waktu itu mau menikah sama dia tuh yakin kayak Tuhan tuh kasih tunjuk ini soulmate-ku. Padahal aku ketemu dia itu cuman sebentar, itu pun juga dikenalin sih, dikenalin sama temen gitu, Sebenarnya tujuan saya bukan ke dia sih sebenarnya, temennya gitu kan. Tapi berhubung ternyata bukan ini dia sebenarnya, enggak, dia nggak masuk hitungan gitu loh. Kedua. Opsi. Dia bilang kono sing liyane ta. Justru pada saat dia datang sampai ke rumah, itu ada cowok 4 orang ngantring di rumah. Aduh. Berarti pemenangnya. Pemenang biasanya apa? Enggak, soalnya aku lihat dia ada sesuatu yang beda dengan laki-laki kebanyakan. Ya kan, yang menang soulmate. Jangan dia Nanti pulang ada rumah. Oke. Jadi aku merasa dia ada yang beda. Pada saat itu aku pas ketemu dia aku lagi down. Aku dalam fase yang terperosok karena persoalan dengan orang tua. Terus aku ini pas ketemu dia aku lagi musuhan sama papaku, perang dingin, kurang lebih mungkin ada hampir setahun, ya kan. Terus dia ketemu saya ketemu dia,
dia tahu gitu loh, saya lagi gak enakan sama papa gitu. Terus dia mendamaikan saya sama papa gitu. Padahal papa saya itu orangnya kalau di rumah itu strengthnya bukan main orangnya. Nggak ada namanya guyon tuh, nggak ada papa saya. Orangnya tuh kalau marah kan ada drama juga, jadi kalau marah udah meledak-ledak gitu. Tapi dia bisa mendekati papa saya dan saya didamaikan sama dia gitu. Nah aku pikir ini luar biasa ini. Itu luar biasa, ada cowok kayak gini nih. Aku nggak nemuin cowok kayak itu. Terus ada sesuatu yang beda. Waktu itu masih muslim. Dia kalau datang ke rumah apel, dia datangnya jam 9 biasanya. Jam 9 malam karena dia malam Itu apa? apel satu malam minggu kan dulu kan begitu kan ya. Itu dia datangnya jam 9 karena dia selalu dari gereja, dari pelayanan. Saya sampai terkesima, apa sih yang di dalam gereja itu diajarin apa sih gitu loh. Terus hari Minggu juga gitu dari pelayanan dia datang ke rumah siang jam 1, nanti jam 3 dia balik lagi mau pelayanan lagi. Dia soalnya hidupnya yang pelayanan gitu. Buat ngapel ya harus sekali ya di tengah-tengah pelayanan. Iya gitu. Nah aku pikir ya itu dari situ aku melihat ini kok orang kok beda banget ya gitu loh. Kok nggak kayak yang lain dari kayak ya sejak itu terus aku mulai mempelajari itu. Salah satunya aku bisa pindah ke lain Dan akhirnya memilih iya. Kita jadi pilihan kedua lagi ya. Jadi saya sharing sedikit ya. Ketika tadi dia bilang dia tidak cocok dengan orang tuanya. Di situ sebenarnya kesempatan bagi saya. Jadi kesempatan bagi saya cuma waktu itu saya berdoa, Tuhan kalau ini memang jodoh saya, bukakan jalan dalam arti mereka ini bermasalah dengan masalah keluarga. Biarkan aku itu jadi berkat bagi keluarga mereka. Pada waktu itu saya hanya berdoa saja sebenarnya. Saya berdoa, Tuhan kira-kira kau memulihkan antara bapak dan anak, gitu supaya ini bisa menjadi berkat, gitu loh. Nah, dengan berjalannya waktu, tiba-tiba ya saya sering sharing juga kan, kita harus melepaskan pengampunan. Kita kalau melepaskan pengampunan itu ya secara utuh, jangan ada tapi. Saya melepaskan pengampunan karena apa? Saya melepaskan pengampunan tapi ada ini. Jadi kita ini belajar untuk benar-benar melepaskan pengampunan. Apapun kondisi orang tuanya, ya kamu harus mengampuni dimanapun dia tetap orang tua. Tapi ketika dia melepaskan pengampunan, ya dia plong, gitu loh. Dan waktu itu ketika dia plong, saya waktu itu yes, poin pertama dapat, gitu. Jadi pada waktu itu aku tetap jalan, melanjutkan hubungan itu sih. Oke, jadi sebenarnya hari ini kita berbicara bukan hanya tentang hubungan, tapi juga buat yang single-single. Jadi untuk menghadapinya, itu ada banyak tips dan trik yang akan kita dengerin. Jadi buat yang singleist, jangan kaget kalian salah di tempat ini. Kayaknya kita bukan masuk di prodi, bukan. Tapi itu untuk umum. Nah, ini ada pertanyaan nih, kita bacain. Ini dari, kita langsung baca judulnya aja. Kinan. Enggak, Kinan cuma nyampe doang. Kita bacain dulu. Buat yang masih single, apakah masih pacaran wajib menuruti semua permintaan pacar? Apalagi jika bucin. Dulu bucin nggak? Hanya bucin lah tiap habis pelayanan rumah. Udah kelihatan tuh. Gimana nih? Ya, untuk pertanyaan itu, apakah kita mengikuti semua permintaan? Nah, sekarang tergantung permintaannya apa dulu, ya kan? Dari segala hal-hal yang baik untuk membangun, ya tidak masalah. Tapi hal-hal yang merusak hubungan kita, karena dalam pacaran kan kita harus menjaga namanya kekudusan, itu wajib. Sebenarnya kalau itu wajib hukumnya kita harus menjaga, gitu loh. Bahkan ada pasangan-pasangan lain pun sampai pegang tangan pun mereka belum mau, dicium pun belum mau. Jadi memang kekudusan ini yang saya pelajari sangat penting, karena ketika sebelum memasuki pernikahan, kalau kita sudah hancur duluan di dalam pernikahan itu,
berkat-berkat itu sangat sulit untuk tercurah. Apalagi kalau kita tetap hidup di dalam kekerasan hati kita, itu sangat-sangat berkat-berkat itu sangat sulit untuk tercurah. Jadi tergantung. Contoh. Pingin makanan kesukaan. Kalau ingin makanan kesukaan, iya. diturutin ya bisa. Dibeliin baju. Bisa kalau punya. Apa mungkin kita tanya ke Kak Rifanya langsung, gimana cara ngambilnya Kak Merdi setelah dia datang ke rumah, ngapelin, atau apa? Dikasih sesuatu lagi? Karena katanya tadi tidak romantis. Iya, nggak romantis memang. Tapi karena dia punya attitude tuh beda dengan yang lain, itu sih yang jadi pertimbangan buat aku. Berarti buat yang pasangan-pasangan yang akan menikah, ingat ya, pertama berarti harus punya sikap yang baik sama orang tuanya dulu, bisa mengambil hati. Terus apa lagi? Karena kalau menikah itu kan kita bukan hanya menikah dengan pasangan kita, tapi kita dengan menikah dengan keluarganya. Betul. Ya, kalau enggak akan jadi masalah juga nanti di kemudian hari. Kalau kita nggak bisa membaur, kita kayak saya dengan orang tuanya Merdi, kalau nggak bisa ngambil hati juga nggak bisa jalan gitu. Ya kan? Terus ini pertanyaan untuk Kak Merdi ya, maksudnya ini agak sensitif, tidak apa-apa. Maksudnya kan setahu saya, kita tahu kalau dulu itu hendaklah pasangan yang seimbang. Jadi seharusnya kalau kita cari pacar itu harus yang cinta Tuhan. Tapi waktu itu apa yang membuat Kak Merdi memilih Kak Rifa? Yang kalau tadi waktu itu kan pasti belum seiman kan? Dalam kita memilih pasangan memang harus istilahnya kita yang seiman, ya kan? Harus sepadan. Memang kadang juga orang-orang tua biasa menjelaskan kan, kamu kalau cari ya sama, ya kan? Satu suku atau bebek bibit bobot. Sebenarnya itu kadang-kadang dulu kita merasa pasti orang tua ini mela-mela campur. Sebenarnya itu penting karena orang tua mungkin sudah melihat jauh ke depan kan. Saya kasih contoh saya lain suku itu sudah memicu untuk kita konflik. Nah, apalagi ini masalah kita beda agama, ya kan? Ketika beda agama saya juga dinasihati. Ketika kamu mengambil pasangan yang beda agama, ada harga yang harus kamu bayar. Kamu mau nggak membayar harga? Kalau kamu bisa dan mau, silakan kamu jalan. Tapi kalau nggak mau, ya kamu harus lepas. Gitu lah. Nah pada waktu itu saya berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, kalau ini memang jodohku, aku tolong buka jalan. Gitu lah. Simpel. Pada waktu itu tiba-tiba dia minta dibaptis. Saya tidak pernah menyuruh dia untuk dibaptis, kamu memang Tuhan, enggak. Gitu, cuma saya bersaksi dengan kehidupan saya setiap hari. Tiba-tiba dia minta dibaptis, dan itu poin berikutnya ketika itu bilang, yes, berarti ini sudah jalannya, karena saya doa saya kan, kalau Tuhan buka jalan, tolong berikan satu tanda-tanda. Itu salah satu tanda yang Tuhan berikan. Nah, di dalam perjalanan waktu memang ada harga yang harus saya bayar, karena dari latar belakang kebiasaan dalam pola berpikir, dalam pola bertindak sesuai, contoh dengan sesuai sesuai agama mereka, ya kan? Di dalam agama mereka kata cerai itu sangat biasa dan sangat mudah diucapkan. Sedangkan kita di Kristen itu hal yang paling tabu, kalau bisa jangan pernah ada kata cerai. Dan itu saya cukup kadang-kadang ya contoh ya, kadang saya cukup emosi dengan kata-kata dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta pisah. Tetapi ketika dia tahu kebenaran ini, benar-benar dia bertobat. Itu loh, gak ada lagi namanya kata-kata cerai. Itu salah satu contoh. Karena ya bawaan, istilahnya bawaan. Makanya orang tua kadang-kadang kalau nasihati, carilah yang sepadan, itu benar. Carilah yang seiman, itu benar. Jangan melok seperti saya. Dan kalau mau ikut, itu ada hasil harga yang harus kita bayar. Itu sih. Oke.
Oke, kalau berbicara tentang lebih dalam lagi, mungkin ada nggak sifatnya dari Kak Merdi yang Kak Iva nggak suka, yang sampai bikin berantem di rumah, sampai akhirnya udah aku motor, aku ngambil mungkin salah satu aja, jangan semua, nanti kan ketahuan satu aja. Satu aja. Langsung cara mengatasi. Dan cara ngatasinya gimana? Aku nggak ngerti. Nanti gantian Kak Merdi yang nggak suka dari ini. Kalau yang sekarang dia sekarang suka ngatur. Dia suka ngatur, dia lebih cerewet dari saya. Oke. Kalau di rumah dia lebih cerewet. Berarti Kak Iva lebih pendiam, ngatasinya diem gitu. Iya, pendiam. atau- Pendiamnya ya nggak diem-diem banget sih. Cuman porsinya lebih banyak dia lebih suka ngatur itu kalau di rumah. Gitu. Oke, kembalikan sekarang Kak Merdi yang gak disuka dari sifat atau perubahannya daripada Ini Kak bisa Iva. bikin berantem benar. Kamu tanggung jawab loh. Nah, cara mengatasinya dong. Selesaikan. Iya dong. Cara ngatasinya gimana? Biar tahu ini, biar Betul. tahu. Satu aja. Kalau ini sebenarnya suka desak. Oh. Sesuatu, ayo. Mendesak. Laki-laki ini kan paling gak suka kalau didesak. Biasanya kan seperti itu. Dan itu kadang-kadang ya, sering kita konflik juga dengan masalah itu. Tapi sekarang ya, saya menyadari. Saya juga. Kalau nggak didesak, aku udah jalan. Contoh. Sekarang itu lampu di garasi mati. Iya. Sudah seminggu sekarang lampu di garasi itu mati. Iya. Sekarang sudah tak belikan ya. Iya. Ya toh. Mati tunggu dia udah marah, baru cepat sekali. Tidak ada cewek. Kan bukan bocah Gitu sih. Berarti harus ada apa ngalah gitu mungkin ya supaya Ya, harus saling ngalah pastilah. Kalau sama-sama kecil kan nggak bisa. Oke, lanjut. lanjut. Nah, ini yang tanya, bagaimana menurut pandangan Kak Merdi dan Kak Iva mengenai bohong-bohong putih dalam rumah tangga? Iya, kebetulan untuk bohong-bohong putih kita sepakat ya. Kita sepakat nggak ada bohong-bohong putih itu nggak ada. Gitu lah. Kadang-kadang ya jujur kita ini pria laki-laki sering bohong ya kepada supaya di rumah nggak rame. Alasannya kan gitu biasanya. Gitu lah. Saya dulu malas mempraktekkan ini. Kenapa? Kalau kita aku jujur, gegeran, berantem di rumah, gitu loh. Tapi ya demi saya memperjuangkan suatu rumah tangga yang non cerai, saya berjuang apapun. Saya harus ngomong, gitu ya. Saya bilang tadi kan kita harus memiliki komunikasi yang terbuka. Kita harus jujur apa adanya, gitu loh. Pokoknya kita mau pergi ke satu tempat dengan siapa ya kita harus jujur, tidak ada masalah, gitu loh. Karena kalau ada satu statement kan, kalau kita terbuka di situ adalah awal pemulihan. Karena ya kadang kita berpikir kalau kita terbuka, wah itu jadi masalah. Ternyata ketika saya melakukan ya keterbukaan itu adalah awal pemulihan dan itu benar-benar terjadi di dalam rumah tangga saya. Ketika saya terbuka, apapun keadaan saya, apapun masalah yang saya hadapi, itu saya sharingkan bersama. Dan itu tadi kan salah satu yang memicu untuk keretakan rumah tangga ada satu masalah-masalah yang tidak diselesaikan dan itu kita sepakat. Setiap ada masalah cepat harus kita selesaikan. Setiap ada masalah cepat harus kita selesaikan, jangan kita tunda-tunda atau kita biarkan. Ini ke Kak Merdi lagi aja deh. Menurut Kak Merdi, hubungan yang sehat itu kriterianya apa? Dan apakah hanya sebatas komunikasi saja, terus ngobrol aja, memberikan sesuatu, atau ada lainnya? Dalam membangun hubungan itu salah satunya memahami pasangan, ya. Nah, jadi istri itu harus memahami suami itu kebutuhannya apa, begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kita sebagai pria atau sebagai suami, yang pertama itu biasa bilang seks, ya. Seks itu oke, tapi itu bukan yang masih ada yang lain. Laki-laki atau suami itu biasa butuh yang namanya dihargai dan dihormati. Karena gini, sifat dasar pria itu takut kalau dia itu gagal di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam karirnya. Dengan adanya itu dia berusaha
ya kan, dia berusaha. Nah ketika dia berusaha kadang-kadang kan dia minta respect ya, untuk dihargai. Itu sifat dasar daripada pria, itu kebutuhan, ya, kebutuhan. Nah, berikut juga ada juga kebutuhan pria, yaitu didukung, ya, didukung. Yang paling gampang yaitu apa ya, me time, me time. Kita ini pria kadang punya hobi sendiri. Ada yang hobi mancing, hobi lari, ya kan? Gitu loh. Banyak hobi-hobi. Saya punya hobi dulu sering sepeda motoran, pokoknya jauh-jauh sampai ke Bali, gitu. Ini baru teringat kemarin nyoba-nyoba ke Terawas, muter Pacet sampai Surabaya. Aduh, gemong. Nah, hobi-hobi seperti itu, terus kebiasaan pengen pengen jalan sama teman-teman, ya kan? Nah, kadang-kadang masalah-masalah hal-hal seperti itu kadang-kadang bisa menjadi masalah kalau istri kita tidak mengetahui seperti itu. Jadi dasarnya pria itu kan kepengen bebas juga, gitu loh. Cuma dalam hal ini saya berkomitmen apapun saya selalu mengkomunikasikan untuk hal-hal yang saya kepengen bebas. Dalam arti saya kepengen bebas, ya kan? Oh, aku pengen bebas, ya kan? Aku pengen mancing sama bocah-bocahku ini seperti itu sih. Itu. Oke, tapi kan memang kita sebagai pria ya, kita tuh juga kan bukan dukun ya. Dalam arti kita nggak bisa sepenuhnya harus tahu isi hati daripada pasangannya kita, apa yang dia mau. Misalnya dengan masalah yang dihadapinya, kita juga belajar cuek, apalagi cowok kan sudah cuek seperti itu. Nah, kita sudah menghadapinya dengan seperti itu. Nah, berarti Kak Rifa gimana caranya? Apakah makin sabar? Kalau bahasa Surabaya apa? Legowo. Yes. Ya wes lah, suamiku seperti ini atau gimana, atau mungkin Kak Rifa lebih support lagi karena ketidakpekaan kita ya. Dalam arti kan, ya kita kan manusia biasa, bukan dukun lah, intinya seperti itu. Gimana ya Kak Rifa menghadapinya? Menghadapinya ya komunikasi aja sih. Lebih saya minta sama dia lebih komunikasi aktif. Jadi kalau dia mau pergi sama temennya atau dia mau kegiatan lain, bilang sama saya mau pergi sama siapa, mau kemana, bilang gitu sih. Gitu. Karena wanita itu kan peka ya? Iya, peka. Perlu saya merasakan kok saya peka. Oh gitu. Iya, itu. Wanita itu kan butuh di ya itulah, wanita tuh butuh dimengerti. Ini kebutuhan wanita. Kalau juga kita cuek. Kebutuhan pria. Sekarang kebutuhan wanita. Oke, lanjut. Saya pakai jam dulu. Cukup, masih ada waktu. Oke, dan atau kita tutup aja di sini. lagi seru. Ya, kalau wanita, kalau dari saya sih, saya lebih komunikasi ya sama dia. Saya lebih minta dia jujur tentang apa aja, mau pergi kemana, mau seandainya dia mau pergi ke Labi pun ngomong sama saya nggak apa-apa gitu. Yang penting kamu sama siapa gitu, ntar pulang jam berapa gitu. Karena wanita itu kan butuh kepastian ya. Gitu. Benar nggak para wanita-wanita? Butuh dimengerti kan ya? Mereka semua pada pandangan semua pasangannya. Tapi konsepnya kita kan ada banyak orang bilang bahasa cinta setiap orang kan beda-beda. Mungkin dari sentuhan, dengan pemberian, atau mungkin dengan sesuatu hal. Nah, gimana cara menghadapi? Sekarang kita tanya ke Kak Mary deh. Nah, bahasa cintanya Kak Mary kan sudah tidak romantis lah, sudah komunikasinya lah, ya wes lah, entah beli lo mau nggak mau ya pakai, nggak mau pakai ya sudah kasih siapa. Pokoknya bahasa cintanya kan seperti nggak romantis lah, seperti itu. Nah, akan jawab ya. Boleh. Saya tahu. Ini kelihatannya yang Kayaknya bahasa cintanya dia ke aku, dia biasanya masak. Oh. Aku bilang nih, saat aku pengen makan ini, pengen makan apa aku. Nanti kalau dia libur dia masak. Oke. Bahasa cintanya gitu.
Berarti Kak Rifa bangun tidur sudah terhidang di meja. Ketika bangun, Wah. Coba banget kita mau dia Boleh. belajar, dia masak, dia repot-repot di dapur gitu. Karena aku orangnya nggak mau repot. Iya, kelihatan banget instan ya. Iya betul. Dia Oke. cita-citanya kemakan sih. Oh, oke. Apa yang aku mau, dia berusaha untuk Berusaha. gitu. Oke. Tapi Pak Rifa Bapak cita-citanya Kak Rifa. dengan diberikan barang-barang juga atau dengan dompet, dengan sepatu. Bahasa cintanya Rifa itu setiap pagi mesti minta cium dulu. Mohon maaf, saya kecil. Saya duduk dulu yang enak. Oke. Nah, soalnya wanita itu kan tipenya kan. Berarti intinya butuh sentuhan, bahasa cintanya sentuhan. Kadang udah bicara di telepon, kenapa belum ciumanku? Belum, balik. Nah, kalau nggak dilakukan nanti sampai malam berbahaya nanti. Ngambek pasti, satu hari ngambek tuh. Pasti ngambek lah, apalah. Nggak sih, aku nggak pernah ngambek. Uring-uringan lah. Enggak sih, cuma cewek bisa ingat kemarin. Oke. Ahli sejarah wanita itu, benar nggak sih? Ahli sejarah. Itu yang dulu. Cewek-cewek kesel Saya ketawa itu bisa kayak gitu nggak sih? Katanya sudah. Benar-benar. Ini ada lagi pertanyaan nih. Kita pertanyaannya sampai berapa ya? Banyak ya pertanyaannya. Tak baca satu. Selain komunikasi, apalagi yang perlu dibangun dalam hubungan yang sehat? Ya tadi saya bilang kita memahami apa yang dimaui oleh pasangan kita, apa yang dimaui oleh pasangan istri kita, apa juga yang mau dimaui oleh suami kita. Tahu peran masing-masing. Tahu peran. Saya sebagai istri, saya harus tahu peran saya sebagai istri, sebagai ibu juga, ibu dari anak-anak, terutama untuk suami itu. Peran dan kita harus meleburkan ego, ya kan? Harus lebih sering kalau salah satu tinggi harus ada yang rendah, nggak bisa sama-sama tinggi, gitu. Oke. Ini yang Terakhir. ya. Kita mau minta tips dan trik. Tips aja. Bagi yang sudah berpasangan, Iya, sudah jadi menikah, untuk yang single dan Ataupun untuk yang yang menikah. Jadi gimana sih maksudnya membangun sebuah hubungan yang sehat ketika sebelum menikah dan ketika sudah menikah itu gimana? karena waktu hari Senin pas Selasa kita Zoom ya sama kakak-kakak berdua, mereka ada statement yang bagus sebenarnya. Aku mau bacakan dulu. Semua orang berpikir ingin pernikahan mereka menjadi surga bagi mereka, tetapi dengan konflik, dengan bahasa cintanya beda-beda, akhirnya sampai di titik jenuh dan mereka harus menghadapinya itu dan mereka bisa menyatukan kembali. Nah ini tipsnya nih, buat yang married dan juga buat yang single malam hari ini. Yuk. Ya, saya percaya dari setiap kita yang ada di sini kepengen keluarga mereka adalah surga, ya. Amin. Tetapi dengan berjalannya waktu banyak tantangan dan rintangan. Untuk itu biarlah kita itu mengutamakan atau menempatkan Kristus Yesus di dalam rumah tangga kita, ya. Begitu juga dengan kita sebagai pria, sebagai suami, kita ini harus berfungsi di dalam rumah tangga. Kita harus menjadi imam dan bertanggung jawab. Ya, untuk wanita Wanita itu harus bisa jadi penolong dan tiang doa buat suami dan anak-anaknya. Itu. Buat yang dan yang untuk single. Kalau yang untuk single, Wina lo langsung duduknya udah dibenerin apa nih tipsnya nih yang single. untuk yang single ketika kita mau masuk dalam suatu pernikahan, belajarlah memulai membangun hubungan ketika kita waktu masih pacaran. Kalau memang kita yakini dia untuk bisa menjadi istri kita atau bisa menjadi suami kita, kita harus belajar terbuka di dalam berkomunikasi, apalagi kita terbuka akan masa lalu kita.
Kadang banyak di dalam kita pacaran, kita itu tidak terbuka masa lalu kita, sehingga ketika itu kita tidak terbuka, ketika kita menikah itu bisa akan menjadi banyak masalah di dalam rumah tangga kita. Itu sih dari saya. Terima kasih. Kali tipsnya. Oh ya, dari Kak Eko mungkin mau nambahin? Ya itu tadi. Secara untuk yang single mungkin mau nambahin? Oh yang untuk single sama lebih ke jujur aja kalau kalau pacaran lebih jujur aja tentang siapa kita, keluarga kita, biar kita bisa lihat juga pacar kita ini mau terima apa enggak. Kalau dia nggak terima ya cari lain. Ya. Masih pacaran kan gitu. Dan cari yang sepadan. Kalaupun kayak saya sama Mary tidak satu agama, ya bertanya sama Tuhan lah. Selalu mengutamakan Tuhan, bertanya sama Tuhan, gitu. Itu aja sih. Luar biasa. Ada beberapa hal sih yang hari ini kita pelajari, terutama dalam ketika kita masuk dalam sebuah pernikahan, selain keluarga kita tetap perlu komunitas sebenarnya kayak untuk support kita, untuk jadi istilahnya pendukung yang support ketika ya namanya dalam rumah tangga pasti ada masalah. Jadi jangan sampai ketika kita menikah itu terus kita kayak menarik diri dari komunitas kita gitu, cari komunitas yang sehat yang bisa membangun, yang bisa terus yang kedua, dalam sebuah pernikahan, dalam sebuah hubungan yang sehat itu perlu berfungsi sebenarnya, entah yang pria entah yang wanita. Jadi harus mengerti posisi masing-masing, tugas masing-masing, dan yang terakhir kita harus sama-sama meleburkan ego. Karena kalau tadi saya belajar berarti dalam sebuah hubungan ketika orang-orang masing-masing itu mempertahankan egonya, yang ada rumah tangga itu tidak akan jadi surga, benar ya? Kita kasih tepuk tangan dulu dong buat kedua hari ini. Kita akan berlanjut dengan seri-seri berlanjutnya, dan kita akan mengenal kisah-kisahnya selanjutnya, kisah kehidupannya, kisah cintanya, atau mungkin apa lagi lah. Tidak gampang lah ya, banyak waktu untuk kita ketemu lagi. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya.